Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Kimijiro. Episode terakhirnya. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Di episode sebelumnya, seperti kita tahu kalau si Kashima dan Shirakawa hampir saja kandas hubungannya tanpa alasan. Untungnya mereka berdua masih bisa bertahan karena masih memiliki rasa saling ingin memiliki. Alhasil kagak jadi putus dan kini animenya dilanjutkan kembali. Setelah mereka berdua baikan lagi, kini Shirakawa dan Kashima lagi jalan-jalan. Nampak Shirakawa sudah nempel lagi seperti biasa. Nampak dia bahagia sekali, apalagi si Kashima memperbolehkan ngomong apa saja tentang apa yang dia rasakan. Dia berteriak kalau dia sangat menyukai si Kashima. Seketika itu orang malu gitu kan. Terus Shirakawa pengen melakukan sesuatu pas malam Natal nanti. Si Kashima juga pengen melakukan sesuatu sama si Shirakawa. Yang mana keinginan utama sewaktu pengen pacaran, dia pengen wujudin pas malam Natal nanti. Namun sayangnya si Shirakawa mau melakukan hal yang lain, yaitu operasi lote berdua, yang mana katanya dia pengen malam Natalan bersama keluarganya, termasuk emak dan juga bapaknya yang sudah cerai. Kemungkinan kalau dipertemukan kembali mereka akan saling mencintai kembali. Dia juga akan dibantu sama si Maria biar lancar rencananya. Ini seperti apa yang ada di cerita emaknya, yang mana ada cerita anak kembar yang terpisah karena cerai dan bisa mempersatukan kembali orang tuanya tersebut berkat anak kembarnya itu. Si Kashima merasa kalau itu ide yang bagus, tapi kemungkinan dia cuma menghalangi rencananya saja nantinya. Tapi di situ si Kashima akan menjadi alasan biar bapaknya bisa datang, yaitu dia akan mengenali si Kashima kepada bapaknya. Kashima pun setuju dengan cara tersebut. Keesokan harinya terlihat Shirakawa lagi nulis surat untuk orang tuanya. Tak lama kemudian datanglah Maria dan Kashima yang melihat. Tak lama pula datang Ijichi yang nampak berbeda dari yang sebelumnya. Tentu hal itu membuat si Kashima kaget. Si Ijichi bisa kurus seperti itu setelah ditolak sama si Akari kemarin. Akari pun kali ini melihatnya auto jatuh cinta. Ijichi jadi kurus macam itu. Apalagi katanya mirip seperti idolanya, yaitu Lijon. Selepas istirahat si Akari masih ngomongin tentang si Ijichi yang sudah berubah itu. Ini udah macam ketemu idolanya. Emang benar di kelas kini auranya jadi berbeda. Ditambah banyak orang yang menyukainya sekarang. Ditambah kata Akari karena benar-benar mirip sama idolanya. Yang lain menyuruhnya buat pacaran saja. Tapi dia merasa kagak enak gitu kan. Soalnya kemarin dia baru saja menolaknya mentah-mentah. Sekarang dia seperti menyesal gitu dan kagak bisa berhenti menyamakan dengan idolanya. Terus di situ Nicole naik ke atap sekolah. Dia di sana masih belum move on sama si Sekia. Dia yang pengen memblokir nomornya kagak jadi. Keburu ada si Nishi datang ke sana. Niat hati sebenarnya pengen merayu si Nicole. Namun Nicole terlihat kagak tertarik sama si Nishi. Dia tahu Nishi bakalan menembaknya, tapi dia bilang saja kalau Nicole sudah mempunyai pacar. Tanpa diduga di sana ada si Kashima yang menguping. Sekarang teman-temannya lagi menaruh hati sama perempuan. Ya walaupun masih bertepuk sebelah tangan seperti itu. Setelah itu ketika si Kashima sedang les, dia mempunyai waktu 1 tahun lagi untuk menuju ke kuliah. Gurunya tersebut akan menggembleng pelajaran kepada murid yang mengikuti les tersebut. Nah di tengah itu si Kashima keinget kalau dia akan dikenali sama bapaknya si Shirakawa. Namun dia masih belum menyiapkan apa-apa. Dia bingung juga, cowok sepertinya bakalan kayak gimana. Bisa atau enggak gitu kan. Alhasil dia coba-coba di luar kayak begitu, yang tak lama kemudian datang si Shirakawa. Langsung saja mereka jalan menuju ke tempat yang akan menjadi pertemuan dengan orang tuanya. Di perjalanan si Kashima sangat dibuat nyaman sama si Shirakawa karena dia nempel banget kayak begitu sehingga dia merasakan kehangatan. Tak lama kemudian mereka berdua sampai. Di sana udah ada Maria dan juga emaknya. Emaknya itu kaget ada si Shirakawa dan Kashima juga datang ke sana.
Padahal Maria kagak ngomong kepada emaknya, dia sengaja melakukan hal itu. Terus beliau menanyakan apakah mereka sudah izin sama bapaknya. Shirakawa menjelaskan bukan izin lagi, namun dia telah membawa bapaknya ke situ. Dengan cara pura-pura mau memperkenalkan si Kashima. Maria meminta maaf karena tidak ngomong tentang hal ini kepada emaknya. Karena kalau dikasih tahu pasti kagak bakalan datang. Mereka ingin merayakan Natal seperti dulu bisa kumpul-kumpul. Emaknya akan menerima apapun asalkan itu permintaan dari anaknya sendiri. Tak lama kemudian datanglah bapaknya si Shirakawa. Namun yang bikin mereka kaget adalah ada seorang wanita yang ikut bersama si bapak. Jadi pada diem dah. Dia ke situ karena si Shirakawa mau memperkenalkan pacarnya. Sekalian saja ya kan dia mau memperkenalkan cewek yang bersama dia itu. Ternyata mereka berdua sudah menikah. Di situ si Shirakawa merasa kagak berdaya mendengar kalau bapaknya sudah menikah lagi. Ini sangat-sangat di luar prediksi, situasinya jadi seperti ini. Malah ini membuat emaknya sakit hati, bisa jadi. Dia nangis-nangis kayak begitu. Sampai pulang pun dia masih kayak begitu dan kagak mau ngomong sama sekali. Si Kashima akan membawa si Shirakawa pulang. Emaknya berharap nanti ada waktunya mereka bisa kumpul-kumpul lagi. Mereka pun pada pulang. Di sepanjang jalan Shirakawa kagak ngomong sama sekali sampai rumahnya pun kayak begitu. Ketika si Kashima mau balik, dia ditahan-tahan macam itu. Dia kagak mau si Kashima pergi juga meninggalkannya. Bapaknya ada urusan dulu setelah makan tadi. Otomatis bakalan pulang telat. Dia pengen si Kashima menemaninya malam itu. Si Kashima merasa kagak bisa gitu kan. Jangan-jangan inilah momen yang dia inginkan, tapi dia menolak ajakannya. Karena berbahaya kalau kayak begini. Melihat si Shirakawa aja dia udah kagak tahan. Sampai akhirnya si Kashima dibuat kagak bisa kemana-mana. Apa si Shirakawa sudah terengah-engah kayak begitu. Si Kashima kagak bisa berbuat apa-apa lagi. Shirakawa ingin Kashima bersamanya sampai pagi. Dia ingin dipeluk sama si Kashima. Kashima kagak ada pilihan lain selain mengikuti apa maunya. Nah pas dipeluk dia merasakan kalau si Shirakawa ini panas. Dia coba nenangin seperti itu dan coba untuk mencari termometer. Dan benar saja ini orang terkena demam. Seketika si Kashima panik kayak begitu. Mau ke rumah sakit sudah malam, pokoknya panik lah. Sampai akhirnya dia dibawa ke kamarnya macam itu. Shirakawa terus mengigo. Sampai di kasur si Kashima langsung menutupinya dengan selimut, lalu mengambil lap basah untuk dipasangkan ke jidatnya. Dia terus menyebut nama Kashima sampai dia pun kagak bisa pulang dan akan melindungi si Shirakawa di sana. Sementara di sisi lain Nishi kembali mau mencoba untuk menembak si Nicole. Dia cuma perlu mengungkapkan perasaannya saja, namun dia seperti kagak berani gitu. Si Nicole yang lagi kerja dia disuruh pulang saja karena udah kagak ada pelanggan lagi. Alhasil Nicole pun pulang. Nishi mencoba untuk mengikutinya dan mau mengungkapkan perasaannya. Namun tiba-tiba saja dia balik lagi. Dia berlari menuju ke tempat les gitu guna mencari si Sekia. Setelah dia masuk ke beberapa kelas, akhirnya ketemu juga si Sekia. Dia ngomong saja kalau dia akan menunggunya sampai si Sekia selesai ujian masuk kuliah. Habis itu dia balik lagi. Tidak sampai situ, Sekia menyamperinya karena Nicole tidak sopan. Habis ngomong langsung pergi begitu saja. Nishi yang berada di sana dibikin sakit hati lagi dah. Siapa nih yang nasibnya macam si Nishi? Yang berharap sama perempuan tapi perempuannya suka sama yang lain. Tak lama Ijichi memberitahu kalau si Ken lagi live streaming. Dia lampiaskan kekecewaannya tersebut lihat live streaming. Begitulah laki-laki ya kan. Sementara si Akira masih memikirkan si Ijichi yang mirip dengan idolnya. Si Kurose memikirkan si Kashima dan juga si Shirakawa. Kemungkinan mereka berdua lagi bahagia-bahagianya. Karena kalau dilihat-lihat pun mereka sangat serasi. Paginya si Shirakawa sudah sembuh kembali. Mereka ngopi-ngopi di tengah rumah. Dia berterima kasih karena sudah menjaganya sampai pagi. Di situ dia memberikan hadiah buat si Kashima, yaitu dalamnya ada kayak jimat gitu yang banyak banget. Tadinya dia mau pakai cuma tidak diperbolehkan sama si Nicole. Hasil diberikan sama si Kashima. Dia akan memakainya biar dapat perlindungan. Si Kashima juga sudah menyiapkan hadiah untuknya. Dia terlebih dahulu mengubah penampilannya menjadi Santa.
Awalnya dia takut hiburannya tersebut dibilang garing, namun katanya cara tersebut suka dipakai oleh bapaknya. Dia memberikan semacam anting bulan gitu biar samaan dengan cincin yang dibeli pada waktu itu. Meskipun sekarang nggak ada bapaknya, setidaknya diganti oleh si Kashima yang melakukan hal yang sama seperti bapaknya sendiri. Walaupun mereka masih belum dewasa, belum tahu dunia luar seperti apa, tapi dia akan melangkah ke depan bersama si Shirakawa ini. Setelah itu Shirakawa curhat sama si Nicole tentang hari itu kepadanya, yang mana katanya si Shirakawa akan menjadikan Natal ini sebagai Natal yang dia tidak akan lupakan, dan juga dia agak bingung kepada Kashima. Kenapa dia tidak melakukannya kepada Shirakawa, padahal mereka lagi berduaan. Walaupun dia demam, tapi Kashima tidak menunjukkan bahwa dia itu pengen. Sampai akhirnya si Shirakawa ini ingin melakukannya kalau ada kesempatan. Si Nicole ngomong sekarang Shirakawa sudah menemukan cinta sejatinya, bukan seperti yang dulu-dulu. Shirakawa juga jadi bingung mau melakukannya atau tidak. Yang pasti dia akan melakukan yang belum pernah dilakukan bersama si Kashima. Setelah itu mereka berdua pergi ke tempat seperti jualan baju gitu. Di sana si Shirakawa mengajak Kashima untuk bercosplay sambil berfoto. Kashima mau nggak mau menuruti apa maunya. Di dalam sana Kashima merasa aneh dengan si Shirakawa yang terus nempel macam itu. Dia sengaja melakukan itu karena lagi menggoda si Kashima biar mau. Nampak dia ketakutan seperti itu. したいってことなのかな。Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamatane, bye-bye. 寄り添って